Itu cara sukses poolnya kayak mana itu? Ya oke. Baik, kita tahan dulu ya kendalanya ya. Oke, yang teman yang lain bagaimana? Ya teman yang lain bagaimana kendalanya? Boleh itu tahan dulu ya Mas ya. Masih di awal sih. Oh masih di awal. Oke. Boleh dijelasin kenapa Mas? Oh, Nanti kita sharing bareng. ini Mas, saya yang pertama aja belum mulai Mas. Oh, Baru oke ada siap. waktu. Baru ada Oh waktu iya saya. santai aja Mas, santai. Ya. Oh, ini perbedaannya switch sama mikrotik apa ya Mas ya? Switch sama mikrotik. Iya. Kalau mikrotik itu ininya Mas, apa ya? Nama perangkat ya Mas. Misalnya nama merek, nama Merek. brand. Ya Enggak, soalnya vendor. saya Ya. kebiasaan pakainya routerboard Mas, nggak pernah pakai switch. Ya kan ya mikrotik kan ada yang switch, ada yang router. Tapi kan di situ ada kalau mikrotik itu gini. Dia kan mikrotik itu punya moto namanya itu kan route in the world. Itu dia memang berbeda dengan vendor lain. Contoh, Iya. kan kalau mikrotik itu kan all in one kan. Iya. Sedangkan kalau Cisco itu dia ibaratnya harus beli satu persatu nih, khusus memang misalkan router, switch. Ya meskipun di mikrotik juga ada gitu loh. Iya. Cuman yang membedakan kan kalau mikrotik itu dia bisa all in one, kita bisa konfigurasi semuanya gitu dalam satu perangkat gitu. Iya, soalnya dari pas SMK juga saya diajarinnya langsung di face-nya Ya. RB750. Iya Mas, Makanya ya. saya bingung. Tiba-tiba Iya. switch. Ya. Kebiasaan jadinya. Iya, nggak apa-apa Mas. Iya. Ya, nggak apa-apa Untuk nanti kita situ. Ya. untuk config CL Ya bagaimana Mas? Halo? untuk command line-nya hampir sama kan ya Mas ya? CLI-nya, perintah-perintahnya. Kalau untuk perintahnya sama mikrotik mungkin agak sedikit berbeda ya Mas. Cuman yang penting Ya. konsepnya aja sih. Iya, mungkin ntar belajar lagi deh. Soalnya saya Ya, kebiasaan pakai mikrotik. ya. Masnya ini udah lulus udah lulus sekolah atau bagaimana, Mas? Masih semester 7 Mas. Oh, semester 7. Oh, oke Iya. siap. Wah, Lag- mantap ini. Makanya ini lagi mau ngambil TA, Ah, metodenya juga user ah. management dan ini apa? Iya, metode user dan bandwidth management. Rencananya sih pakai mikrotik makanya. Oke, siap. Ya nggak apa-apa. Iya, Bebas itu ini. cari yang gampang aja Mas. Iya, yang mudah aja. Iya emang. Iya. Kalau yang itu ribet nanti nggak Iya. kelar. Iya, teman pada ngambil. Ya, bagaimana Mas? Suaranya putus-putus, Mas. Mas Arsy. Oh, ini apa? Internetnya. Aduh. Ya, internetnya Iya, pakai apa, Mas? di sini pakai My Republic, Mas. Wih, baru publik karena mantap di sana. Soalnya saya nebeng sama tetangga, Mas. Oh, nembeng tuh. Bang, izin Iya, bang. saya. Ya, Yo. bagaimana, Mas? Bang, Siapaan? kita bahas Cisco-nya dulu bang. Aduh bang, nggak paham nih sama sekali bang. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Ya, Lanjut Cisco-nya. apa ya? Nah, dijelasin aja kenapa kendalanya nanti kita coba bahas bareng ya. Ayo bang, yang tadi tuh bang. Siapa tuh satu-satu dulu, ayo satu-satu. Satu-satu dulu tadi kan udah. Nanti biar ini. Ayo, Iya, Bona dulu, Bona. udah tadi bang. Udah saya jelaskan tadi. Mungkin abang ini Oh, bang iya. Riko mau yang ngambil yang lain gitu. Oh, Udah iya, langsung oke. selesai. Oke, yang lain bagaimana? Oke, coba saya deh, Mas Riko. Oh, Bagaimana? boleh minta share soalnya nggak? Belum dapet, belum kebuka soal nomor 2-nya. Di LMS ada bang tuh. Mas Riko. Ya, bagaimana, Mas? Boleh. Ini saya pram nih yang tadi WA. Mau Oh, iya. nanya yang ini. Saya masih kurang paham ini nih, konfigurasi DCP pool-nya pada router ISP. Hmm. Itu gimana ya Mas nanti ya?
config-nya. Oke, itu kendalanya ya. Iya, ini aja dulu sih DHCP full pada router ISP untuk yang laptop kantor. Oke, siap. Oke, itu dulu aja. Sip. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Ada kendala apa ya? Mungkin bisa di ini. Dilanjut aja dulu, Mas. Oke, kalau nggak ada, tapi juga masih ada beberapa yang masih mau join nih kayaknya. Oke. Ini saya langsung coba aja ya, kali ya. Iya bang, langsung jawab aja. Soalnya kan nanti banyak pertanyaan, jadi bingung juga mau jawab yang mana kan. Ya, Benar. siap. Nah, saya join ini dulu, Mas. Saya juga lagi kuliah sebenarnya sih, Mas. Wis, oke. Siap. Iya Mas Riko, ini saya juga sebenarnya sebentar lagi ada kelas nih, cuma mepet gini ya. Iya. Oke. Nah, saya coba share screen ya. Oke deh, sip. Mana ya share screen? Masih ada yang join lagi nih. Oke, share screen. Ya, bagaimana sudah terlihat belum ya? Sudah. Oke bang, oke. Oke, sudah ya. Sudah. Kita coba sedikit bahas dulu ya, mulai dari tadi kan kendalanya juga masalah bagaimana cara masukin IP address ya dan lain sebagainya. Coba saya buka nih, saya udah siapkan worksheet di sini. Ya, nanti saya coba jelaskan sedikit ya. Oke. Jangan bingung dulu Mas. Ini nanti saya coba jelasin dikit ya. Coba saya lihat dulu di soal tuh. Oke. Kita coba bahas sedikit ya. Nah, di sini kan kita punya punya topologi ya seperti ini ya. Ini kita bahas yang tugas 2 dulu ya. Tugas 2. Di sini kita ada 2 laptop ya. 2 laptop, terus di sini ada total komputernya itu ada 12 ya. 12. Iya, 12. Laptopnya ada 2. Jadi 14 ya, 14 ini. Sini sebelah kanan ini totalnya ada 15 perangkat, di sini ada 2 perangkat. Nah, kita sudah lihat nih ya topologinya. Di sini ada 2 switch ya, 2 switch. Ada juga router satu sini. Ini Cloud PT, ini sebenarnya ini mengibaratkan ini ISP-nya. Maksudnya itu. Oke. Balik ke soal ya, balik ke instruksinya. Di sini instruksinya sudah ngapain sih? Nah, di sini kan instruksinya ada network address ya. Network address kantor ya dengan alokasi IP sekian ya, 024. Ini bukan jadi patokan ini ya. Mohon diperhatikan, ini bukan jadi patokan. Karena kita harus menyesuaikan kebutuhan perangkat tersebut. Nah, lalu sini kan kita diminta untuk apa? 4 subnet. Ya, dibuat 4 subnet atau kita istilahkan itu blok subnet. Jadi untuk HRD, administrasi, IT dan WiFi kantor. Ya, balik ke worksheet, kita coba kerjakan. Jadi di sini coba kita lihat ya. Sekarang di situ kan ada total perangkat yang sebelah kanan nih di topologi ini kan ada berapa di sini? Ada 14 ya. Ada 14 ya. Ini sebelah sini nih yang arah sini semuanya totalnya 14 kan. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah prefix berapa yang
mencakupi 14 perangkat, 14 host atau klien. Kira-kira berapa? Ada yang tahu sini? Ada berapa nih? Slash berapa kira-kira? 29 bukan sih, Mas? 29. Yang lain ada jawaban yang lain? 28. Sebentar. Ini kayaknya ada yang mau join lagi nih. Tar. Tunggu ya, Mas. Oke. Yang baru gabung bisa menyesuaikan ya. Yang baru bergabung. Oke, sudah. Nah, sekarang tadi berapa? 28. Yang lain? Ada jawaban yang lain? Kan 27 kan 30 ya, Mas ya? 28 15 berarti. 28. 15 user. 16. Bukannya 26. 26 Nah, kan itu kalau nggak salah 14 tambah 2 berarti 16. Gimana nih? Oke, biar mempersingkat waktu ya, biar nggak lama juga, saya juga mau ini. Coba kita nggak apa-apa ya sambil nyontek juga nggak apa-apa. Tadi kan kata Masnya jawabnya adalah 28 apa 29 ya. Yang sebenarnya adalah kita coba, saya punya sedikit. Nah, di sini perhatikan di sini. Kita mengenali di sini namanya effective host. Ada number of subnet mask. Ya, di sini adalah host yang dapat dipakai. Lalu di sini adalah subnet mask atau prefix. Kita lihat di sini. Di sini kebutuhannya ada berapa? Kita lihat di sini, Mas. Kita baca dulu di sini, baca topologinya. Ada berapa di sini? Kalau kita udah hitung perangkatnya, ya, perangkat N host-nya, langsung kita eksekusi. Di sini kan ada 14 nih. Kita lihat di sini. Pakainya berapa? Menurut Mas, kalau 28 bagaimana? Tetap 28 tidak bisa dipakai. Tetap tidak bisa dipakai. Alasannya kenapa? Kan satunya lagi kan khusus, satunya lagi untuk apa ya, perangkat, satunya broadcast, satunya network. Kalau misalkan dipakai 14 ini semua di klien, tidak akan mungkin. Karena kan satunya butuh alamat IP lagi. Untuk di mana, Mas? Untuk di sini. Jadi kurang ya. Kurang kebutuhannya. Ya, jadi totalnya 17 alamat IP yang dibutuhkan. Maka kita eliminasi ya, yang 128 ini. Kita eliminasi. Nah, sekarang coba kita 27. 27 ini udah ketahuan. Kebutuhan kita itu kan alamat IP-nya itu ada 15 ya. Ya, ini kan sama digabung sama router ya. Router. Nah, ini udah lebih dari cukup nih 30. Lebih dari cukup yaitu /27. Selanjutnya bagaimana? Oke, balik ke sini. 27 berarti sudah kita ketahui adalah 27. Nah, sekarang kita nentuin total IP-nya berapa sih? Nah, jadi di IP versi 4 kan itu dia 32 bit ya. 32 bit. Terus di IP versi 4 itu ada terdiri dari 4 segmen ya. 4 segmen. Ini sini nih ada ya, terdiri dari 4 segmen ya. 4 segmen ya. Ini ada satu segmen, segmen dan seterusnya. Totalnya 4 segmen. Lalu satu segmen itu ada berapa? Yaitu ada 8 bit. Nah, 8 bit. Terus 8 bit ini kalau ditotali ya hasilnya 32 bit. Ini 32 bit. Nah, dia dalam bentuk bilangan biner ya, bilangan biner yaitu 1 sampai 8 ya, sampai 8 digit ya. Itu IP versi 4 ya. Versi 4 ya menggunakan aturan satuan biner ya. Selanjutnya sudah kita ketahui nih di sini IP versi 4 itu kan pakainya 32 bit. Kita masukkan saja di sini 32 ya, 32 dikurangi prefix sama dengan berapa?
5 ya. 5. Oke, sudah ya 5. 3 kali 2, 5. Selanjutnya, kita masukkan ke perpangkatan, Mas. Kita masukkan ke perpangkatan, yaitu 2 pangkat berapa? Ya udah kita masukkan yang hasil ini, hasil yang sebelah ini, 2 pangkat 5 ini. Kita masukkan, yaitu 2 pangkat 5. Nah, cara mudahnya bagaimana? Buat rumus bakunya seperti ini, Mas. Nah, seperti ini. Ini 1 pangkat 1 ya 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, dan seterusnya. Kita lihat di sini kalau kita sudah buat ya perpangkatan ya, misalnya kita udah buat rumus baku seperti ini, kita lebih mudah untuk mencarinya. Oh, 2 pangkat 5 berarti 32. Tuh. Kalau ini ditotalkan semuanya ya 18 sampai 1 ini, hasilnya ada 25, 255. Ini pun juga sama. Kalau di perpangkatan semua habis itu dijumlahkan hasilnya adalah sama 255. Oke. Jadi sudah kita ketahui itu adalah 32. Oke, sudah ketemu ya 32 ya. Selanjutnya nih, kita coba menentukan subnet mask-nya. Bagaimana caranya? Karena di IPv4 itu kan sampai 256 ya? Ya, sampai 256. Jadi kita masukkan di sini 256 dikurangi 32. Berapa hasilnya? Adalah 224. Oke, selanjutnya 224 nih. Udah ketemu nih 224. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Ya, nih misalkan sama. Saya hapus. Nah, kita masukkan di sini desimal. Dia kan pakai desimal nih. Desimal. Ya, desimal itu kan bilangan dari 0 sampai 9. Jadi total sistem bilangannya itu ada 10 ya. Kalau sistem bilangan 0 sampai 9, total bilangnya adalah 10. Nah, jadi kita masukkan di sini ya. Karena berhubung kita pakai /27, jadi kita masukkan 255 ya. 255 224. Nah, terus binernya gimana nentuin binernya, Mas? Kita hitung aja nih, prefiksnya kan ada 27 nih. Nah, prefiks ini kan dia menentukan bilangan biner. Oke, kita masukkan saja. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu sampai 27 totalnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi seperti ini. Ini total satu-satunya ini ada 27 kalau kita hitung. Dan 0 ini tidak dianggap ya, kita tidak hitung ya. Yang dihitung adalah satu-satunya, ya satu-satunya. Nah, sekarang yang ingin menentukan 224 ini bagaimana caranya? 224 ini, kita bisa lihat aja di sini. Di sini. 1, 1, 1, oke kita lihat ya. Kita masuk ke tabel ini ya. Nah, 1, 1, 1. Lalu setelah itu 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, sorry. Hasilnya berapa? Ya, 224. Yang dilihat dari mana? Ya, dilihat di sini aja nih. Yang dihitung 1. Nah, ini dijumlahkan. 128 ditambah 64. Itu hasilnya 192. 32. Ditambah 32 adalah hasilnya 224. Dan ini adalah binernya. Nah, ini adalah binernya. Ini desimal. Kayak ini nggak soal terlalu dipikirkan ya, ribet ya. Langsung aja sih, langsung ke poin aja. Jadi 256 kurang 32 yaitu langsung aja ini. Tapi kalau mau lebih lebih pemahamannya boleh bisa ini sebagai tambahan aja ini biner. Oke, selanjutnya di sini kita menentukan IP network. Nah, bagaimana cara menentukan IP network? Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat IP network. Oke. Kita masukkan 192.180.0 ya. Karena di IP versi 4 ya. IP versi 4 itu 0 itu udah disebut 1. Udah disebut 1, udah dihitung 1 maksudnya itu 0. Maka kita
sudah ketahui IP networknya adalah 192.168.0.0. Sekarang kita ingin menentukan IP awal. Bagaimana caranya? Nah, sini ntar ada yang join. Oke, 192 kita fokus di belakangnya saja ya. Yang fokus yang depannya udah kita fokus ke yang belakangnya. IP awal, ingat IP awal kita tambahkan 1 tiap itunya, tiap perhitungan IP-nya tambah 1. Jadi mulai awalnya adalah 1. Oke, sudah ketemu nih 192.1 nih. Sekarang kita ingin menentukan IP akhir. 0 titik berapa di sini? Nah, ingat di sini lihat di tabel sini ya. Nah, jadi kan total IP-nya kan 32. Jadi dia ambil lagi nih, diambil satu alamat untuk network dan satu alamat untuk broadcast. Ya. Karena kita ingin mencari IP akhir, maka aturannya kita lihat di sini, dikurangi 2 berarti satu network, satu broadcast. Jadi berapa di sini? Yaitu 30. Nah, sudah kita ketemui. Lalu sini ada IP broadcast nih, IP broadcast. IP broadcast-nya berapa di sini IP broadcast? IP broadcast-nya kita lihat di sini. Hanya dikurangi 1 karena kan network kan ini. Kita cuma ngambil yang broadcast-nya aja jadi 31, berarti belakang ada 31. Oh, 31. Nah, sudah kita ketemui IP broadcast. Lalu IP range-nya berapa? IP range-nya itu adalah IP yang dapat digunakan. IP yang dapat digunakan itu yang mana? Ini. 1 sampai 30. 1 sampai 30. Tuh sampai 30. Oke. Sampai 30 nih. Kita sudah ketemu nih. 30. Selanjutnya prefix. Oke, udah ketahuan prefix itu /27. Tuh. Ini /27. /27 IP kelas C udah pasti ya, IP kelas C. Nah, sekarang kita akan menentukan yang namanya blok subnet atau yang tadi di soal itu dia butuh 4 subnet ya. Dia pakai 4 subnet. Oke. Kita coba eksekusi ya. Oke. Blok subnetnya kita menghitung blok subnetnya ada berapa. Oke. Di sini kan network diawali 0. Oke, diawali 0. Lalu total IP-nya berapa? 32. 32. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi 32 berapa? Nah, kita tambahin aja nih 32 tambah 32 64. Dan selanjutnya adalah tambahkan lagi 96. Oke. Tambah lagi 32 dan seterusnya. Oh ya. 32. Oke. Oke, sudah kita ketemu ini network-nya nih. Network-nya nih, tiap network-nya nih. Sekarang kita menentukan broadcast-nya. Broadcast cukup kurangi 1 dari sini nih, 32 dikurangi 1, 31. Ini 6, 3, 97, 127, terus 159, terus 191, 223, 255. Ini bagaimana, Mas? Ini kita eliminasi, ini kita nggak pakai. Ini nggak pakai. Tidak dapat dipakai itu. Bang, yang 97 itu 95 guys. Bagaimana? Yang 97 itu bang. 97? 95. Oh iya 95 ya. Oh ya, makasih atas koreksinya. Mohon maaf. Kesalahan. Oke. Oke, sekarang kita sudah menentukan nih. Berapa di sini blok subnetnya? Hitung aja dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada terdiri dari 8 blok subnet.
Nah, jadi dari soal ini ya kan dia menggunakan prefix 27, terus berapa blok subnetnya, total blok subnetnya itu ada 8. Terus kembali lagi ke soal. Di sini dia mintanya berapa? 4 subnet, 4 blok subnet. Balik lagi ke worksheet tadi. Dia butuh 4 blok subnet. Jadi yang dipakai adalah ini. Ini dia. Nih saya tandain hijau deh. Nah, nih yang dipakai. Ini fokusnya di sini. Kalau selebihnya nggak usah, karena kan keterangannya di situ adalah 4 blok subnet doang, butuh 4 blok subnet aja. Balik lagi ke soal tadi, ke teser ya. Nah, tadi kan di sini apa tadi, kita pakai pertama nih, misalkan contoh aja ya, di VLAN HRD misalkan saya buat nih, ini saya kasih contoh yang udah jadi aja. Di sini pakai blok subnet berapa nih, Mas? Di sini saya pakai blok subnet pertama, Mas. Untuk VLAN HRD ini, VLAN 20, VLAN 10 saya buat VLAN 10. Nah, VLAN 10 ya, pakainya blok subnet yang pertama. Selanjutnya di VLAN administrasi, saya pakai, coba kita lihat, bentar. Nah, di sini saya pakai blok subnet kedua. Nah, selanjutnya di VLAN IT, itu saya pakai blok subnet ketiga. Di sini baru kita pakai blok subnet ke 4. Nah, di sini menggunakan DHCP. Oke. Bentar. Oke, selanjutnya di sini mau konfigurasi apa lagi ya? Ya. Nah, di sini jangan lupa dikonfigurasi di sini ya, di sisi switch yang pertama ini. Nah, jangan lupa di sini kita konfigurasi VLAN ya, Mas. Yang masih bingung, kita buat VLAN-nya. Misalkan kita buat namanya VLAN HRD. Terus, ntar ada yang join lagi. Izin Mas, mau nanya Mas. Ya, Sebentar. boleh. Ya, Ada referensi website untuk konfigurasi ini nggak apa? Config-confignya ini. Ada sih sebenarnya banyak, Mas. Cuman kitanya aja sih yang apa ya, yang paham konsepnya aja gitu. Iya, kan kalau mikrotik kan ada kungfu mikrotik tuh bukunya. Jelas. Oh, Di LMS ada deh kayaknya, di LMS. LMS ada ya? iya, LMS Perintah-perintahnya. ada sebenarnya. Ah, Ini kan di VLAN 10 nih, HRD pakai saya buat pakai VLAN 10 karena di sini di soal nggak ada keterangan VLAN berapa. Ya udah buatlah VLAN 10, ini HRD 10, 20, 30. Nah, VLAN-nya cuma dibuat 3 doang. VLAN 3. Nah, terus mana ya? Tadi balik ke sini. Nah, kita buat ya. Nanti habis itu kalau udah dibuat semua VLAN 20, name-nya misalkan administrasi ya tadi ya. Administrasi. Aduh, kesalahan. Administrasi. Lalu kita buat INT. Kalau mau lebih cepat, kita langsung aja INT range begini. Berapa? Nah, nanti tinggal menyesuaikan di sininya nih, Mas. Kita lihat. Oh, ini berapa? Oh, ini 3. Oh, ini berapa? Misalkan berapa sini? Oh, 4. Dan seterusnya. Jadi setelah udah kita tahu, misalkan contoh FA 03 sampai 4. Ini untuk range biar cepat, jadi nggak usah satu-satu. Nah, lalu kita buat switch, port, mode, access. Nah, setelah access sudah, ini kita buat aksesnya. Switch, port, access, VLAN berapa di sini kita? Nah, kita butuh VLAN
10. Udah sampai sini. Dan seterusnya jadi seperti itu. Nah, lalu Itu jangan lupa ya bagaimana? berarti itu yang 2 PC itu udah masuk ke VLAN 10 itu, Mas? Ya, yang ini Mas. Nih yang Main ini 2 Mas. atas. Oke. Ya, oke. Terus selanjutnya jangan lupa ya. Jangan lupa ini paling krusial ya. Bentar, saya lihat dulu. Oh, gig 01 ya. Ini yang paling krusial nih, takutnya ada yang lupa nih. Kok di ping kok nggak bisa-bisa ya? Kok ke sini nggak bisa? Misalkan andai ping ke sini nggak bisa, misalkan ping ke sini nggak bisa, dan seterusnya. Penyebabnya adalah mungkin ya, mungkin ini bisa jadi teman-teman di sini belum gig 01 belum membuat namanya mode terang. Terang ini kita mengizinkan aksesnya ya, akses VLAN. Nah, switch port akses terang ya. Terang. Ini yang arah ke atas ya, Mas ya. Nih, tujuan ke atas ya. Nih, yang gig 0 ini nih, 01. Dan ini ganggu nih. Nah, terang. Sorry, kok kenapa jadi akses? Sorry, mohon maaf, salah. Terang, allowed, VLAN. Nah, kita ingin mengizinkan akses berapa aja VLAN-nya. Yaitu 10, 20, 30. Langsung enter. Sudah sampai sini sudah selesai. Untuk terang. Yang bagian sebelah sini. Nah, untuk bagian sini jangan lupa juga dikasih ya melewati ini kan dia kan karena si switch ini yang saya lingkarin gini, itu kan dia berada di tengah. Jadi kita buat terang di sebelah sisi sini sama di sebelah sisi sini yang ke bawah, ke atas sama ke bawah. Dibuat juga sama seperti tadi. EVA 01 switch mode terang, enter switch terang, allowed VLAN 10, 20, 30, 30 dong ya. Nah, sampai sini sudah selesai. Oh, Untuk sorry Mas, konsepnya berarti seperti itu. Ya, switch ke switch itu mode terang ya? ya betul Mas, mode terang. Bang, Oke. izin Bang. Ya bagaimana? Nah, ini kan sebelum kita konfigurasi film lah dulu, misalnya antara cuma switch komputer sama komputer gitulah. Nah, tapi kita beda subnet nih, kita nggak ada konfigurasi filmnya dulu, tapi nggak bisa juga loh. Nih, jadi gini Mas, ntar saya coba kita buat konsep dasarnya aja ya. Iya, oke Bang. Oke, ntar saya buat di baru nih. Oke, ini Switch sederhana sama aja. komputer doang, yang beda Ya. subnet gitu Bang. Ya kita Oh, yang bahas beda sedikit. VLAN ya? Yang beda Bukan, VLAN ya, Mas? nggak ada pilihannya. Ini masih antara switch dan komputer, tapi komputernya ini beda subnet gitu. Oh, Itu nggak dapat gini IP, Mas. Mas. Gini Mas, kalau Iya. gini Mas, jadi kenapa alasannya nggak bisa? Tadi Mas bilang kalau beda blok subnet kok nggak bisa? Iya. Ya memang itu aturannya nggak bisa. Kalau misalkan meskipun kita alamat IP-nya sama ya Mas ya? Iya, betul. Nah, Misalnya meskipun alamatnya sama, Heeh. kalau itu blok subnetnya berbeda, kita tidak Ah. dapat berkomunikasi yang berbeda blok subnet. Oh. Terus bagaimana caranya biar agak bisa berkomunikasi? Misalkan kan ini Iya. kan udah beda blok subnet nih. Iya. Nih, VLAN Iya. ARD, administrasi, VLAN Iya, IT. betul. Bagaimana caranya biar bisa komunikasi? Ya kita butuh namanya intermediary device yaitu router, Mas. Kita butuh namanya router. Oh, jadi maksud saya gini, Bang. Jadi kan kita udah konfigurasi IP-nya nih dan udah beda subnetnya. Jadi kita nggak usah hiraukan itu ya, kayak gitu. Kita langsung ke routernya dan lompat gitu. Ya kita sebenarnya udah kita buat VLAN, misalkan tapi tetap harus kunci utamanya tetap buat VLAN juga, Mas. Oh, maksud saya kita kan konfigurasi IP-nya dulu statis nih di komputer. Tapi kita langsung ke VLAN aja meskipun misalnya nggak connect gitu karena beda subnet, kita langsung ke VLAN aja gitu ya? Ya langsung aja ke VLAN bisa, Mas. Oh, berarti kita nggak usah mempermasalahkan yang nggak connect ini karena beda subnet, nggak usah mempermasalahkan itu ya? Iya, nih saya coba peragakan dikit ya. Oke. Ini saya kan punya 2 perangkat nih, 2 perangkat. Misalkan saya buat nih IP address, IP versi 4 address. Ini buat kliennya ya. Ya saya buat sederhana aja.
Dia file gateway, kenapa alasan saya nggak pakai? Karena saya nggak pakai router. Ya, betul. Oke, saya buka desktop configuration. Tadi, tar. Kita pakai ini aja, pakai yang tadi aja ya. Iya, yang tadi aja. Yang tadi aja ya. Sebentar. Saya ganti dulu itunya, apa ya? Prefixnya, subnet masnya. 224 ya. 224, saya copy. Oke. Balik ke sini. Nah, kita mau pakai blok subnet yang kedua ya. 32 itu kalau nggak salah 33 deh. Iya. 224. Nggak bisa ya? Oke. Nggak bisa. Terus saya buat lagi nih. Biar nanti ada gambaran kenapa alasannya, kenapa bisa seperti itu. Bang, Ya, bagaimana Mas? abang pakai PT switch ya, bukan yang switch 2960 ya? Soalnya di soal saya lihat 2960 switchnya. 2960 nggak jadi masalah sih Mas. Oh, Mau enggak. pakai 290 mau itu nggak jadi masalah. Sama aja. Sama aja. Oh, oke. Ya, intinya konsepnya sama aja. Cuma colokannya lebih banyak ya Mas ya. Ya betul. Ya colokannya banyak, ada yang banyak, ada yang dikit. Kalau sus PT dia dikit. Sekarang nih Mas, saya coba di satu blok subnet nih Mas. Saya coba ya. Oke. Saya coba. Kita coba. Stop. Ini ada yang join lagi. Gimana suruh bikin sendiri Mas ya, pakai yang empty ya Mas. Nah nih misalkan dia kerentangnya sampai berapa tadi kalau nggak salah 30 ya? 30. Oke, 30 ini masih dalam cakupan ya. Iya. Kita 24 aja kayak tadi biar samain. Nah, ini kayaknya belum. 24. Nah, oke kita coba. Nah, bisa kan, Mas? Lihat. Alasan kenapa? Alasannya adalah dia masih di satu blok subnet. Iya, betul. Biar nggak bingung nih. Kan tadi saya set berapa tadi? Di 1 terus sampai 30. Karena dia masih di satu blok subnet, Mas. 0 sampai 32 ini. Iya. Kalau saya udah masuk ke 33 berarti dia udah masuk sini. Ke selanjutnya gitu. Ke selanjutnya gitu, ke blok subnet ke selanjutnya. Karena sudah berbeda blok subnet. Nah, blok subnet. Oke, ini saya coba geserkan ya. Coba sedikit geserkan. Terus kita coba misalkan oke lah 291. Nah, terus biar dia bisa komunikasi nih. Gimana caranya biar bisa saling komunikasi meskipun dia beda blok subnet? Di routing. Enggak, ini kan dia kan belum ada apa ya, routernya kan cuma satu. Nggak main routing dong. Kecuali kalau misalkan ada router lagi baru kita main routing. Nah, oke. Alasannya kita biar bisa dapat komunikasi nih, kan berbeda blok subnet kan nggak bisa nih. Kita harus membuat VLAN agar bisa berkomunikasi nih antar kedua ini berbeda blok subnet. Nah, pertama kita konfigurasi dulu di switch, misalkan switch. Nconf habis itu VLAN ya, bisa VLAN. Yang 10 misalkan name, HRD, misalkan habis itu INT eval 01 sub switch port mode access VLAN 10. Sorry. Akses dulu. Switch port access VLAN 10. Oke, sudah. Nah, sudah nih, udah ada tanda oranye tuh. Habis itu kita buat VLAN lagi misalkan ya. Ini beda nih. VLAN 20 name administrasi. INT FA 1. Perhatikan sebelah kiri ya, Mas ya.
untuk itunya interface-nya. Switch, mode, access, switch, access, VLAN 20, do, WR. Oke, ini saya simpan dulu. Nah, oke. Nah, misalkan nih andai saya mau komunikasi ini dan saya belum konfigurasi router ini, apakah bisa? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena kita belum konfigurasi di sisi router. Mau berkali-kali pun dia nggak bakal bisa. Tapi ini masih di satu switch ya. Masih di satu switch. Kalau udah beda switch itu beda lagi. Tata gini aja deh. Saya coba cut aja. Nah. Saya copy paste aja biar ini cepat. Selanjutnya itu ada di sini. Nah, ini karena ini udah konfigurasi ya, karena saya udah langsung copy paste sini ya. Paste. Nah, sini kan VLAN 10. VLAN 10. Data sini ada VLAN 10, data sini ada VLAN 20. Ini beda blok subnet ya. VLAN 20. Dan ini IP address-nya harus diganti karena nanti kan nggak bisa ini. Kita buat 2 karena kan udah ada yang sama, nanti kan bentrok kan. 2. Buat 2. Selanjutnya di sini kita desktop configuration 34. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah bisa di sini? Coba. Oh ya belum, saya lupa. Mohon maaf. Mohon maaf. Belum diterang ya? Belum diterang, iya betul. 2 FA 2 1. Nah, kenapa nggak bisa tadi? Ya itu benar, belum diterang ya, belum diterang. Kita harus terang dulu biar bisa ini, switch terang. Switch terang allowed. Berapa yang diizinkan aja? 10, 20. Udah ini selesai. Kembali ke fokus ke sini. Oke, and complete. Terus INT FA 2.1. Switch terang load VLAN 10 20 do WR. Nah, kalau gini gimana jadinya? Misalkan teman-teman ada kesalahan nih. Ini saya ada tips nih. Kalau misalnya gini, ini lama nih. Ada 2 cara, bisa dipercepat pakai ini atau ada yang lebih singkat pakai shortcut. Yaitu pencet Ctrl Shift 6. Nah, untuk memberhentikannya. Nggak bisa pakai Ctrl C yang biasa kita kalau biasa ping atau apa, ya itu nggak bisa. Nggak bisa, ini udah WR. Sekarang kita coba. Tadi itu untuk apa, Mas? Ya, bagaimana, Mas? Yang WR itu, yang do itu. Do WR itu sama aja menyimpan konfigurasi, Mas. Menyimpan konfigurasi. Jadi kan kalau ada ya bagaimana? Kalau yang RW-nya? Do itu kita gini. Bentar. Oke, mengenai masalah do atau itunya. Ya kan ada RW ada WR tuh ya. Ya, kenapa saya pakai do? Biasanya kan kalau di Linux kan itu buat memaksakan pakai do kan? Iya. Atau SU ya. Nah, di sini saya memaksakan agar saya dapat menjalankan komen ini. Kenapa harus pakai do? Karena saya tidak berada di privilege exit mode. Nah, jadi ini nih saya coba contohkan. Nah, saya exit lagi.
Ini adalah user. Ini masih mode user. Ini mode terbatas, ya. Mode terbatas ya. Lalu kita masuk sini, masuk ke privilege ya, privilege mode. Nah, untuk dapat tadi apa ya, bisa WR aja ya, nggak usah pakai do. Itu kita masuknya di privilege mode di sini. Nah, dia write. Baru bisa dia pakai autocomplete. Saya biasanya pakai autocomplete kalau misalkan nggak tahu pakai autocomplete, pencet tab. Itu tipsnya. Nah, selanjutnya ke sini. Ini adalah global configuration mode. Nah, itu jadi ada 3 tahapan. Nanti ada di user, privilege, setelah itu global gitu. Kalau di global kan karena kan global kan kita nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa langsung WR gini. Nah, nanti hasilnya gini tampilannya. Tapi kalau kita pakai do, kita memaksakan agar kita bisa menjalankan komen ini. Do WR gitu, do WR. Oke. Do WR. Ya, tapi kalau di sini, kalau kita bukan di tempatnya ya, bukan di privilege mode, kita nggak bisa namanya autocomplete. Nggak bisa nih, saya pencet tab nih. Oh iya. Nggak bisa dia. Tapi kalau di tempatnya baru bisa. Iya. Karena bukan di tempatnya, jadi nggak bisa di tab gitu, nggak bisa di. Iya, betul. Oke, sekarang saya komunikasi. Ya, siap. Sekarang saya coba komunikasi ke sini. Successful. Bisa toh? Ya, VLAN 10 ke VLAN 10 ya. Sekali lagi buat memastikan. Successful. Ini VLAN 20 successful. VLAN 20 successful. Oke, sudah nih. Terus sekarang yang jadi pertanyaan, apakah bisa VLAN 10 dengan VLAN 20 ini? Yang jadi pertanyaan. Kita coba ya. Jawabannya tidak bisa. Tetap tidak bisa, mau dipaksakan pun tidak bisa. Sebaliknya pun tidak bisa. Pasti akan munculkan violet. Ya. Terus solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Nah, kita membutuhkan namanya itu router ya. Kita butuh router 1 di sini agar dapat bisa saling berkomunikasi ya. Nah, itu kita pakai konfigurasi enkapsulasi ya. Ya, enkapsulasi di sini. Oke. Balik ke sini, kita konfigurasi, kita langsung saja ke sini. Nah, kita kayak enkapsulasi nih, enkapsulasi. Agar bisa nih si berbeda VLAN ya, berbeda VLAN, berbeda switch sama berbeda blok subnet agar bisa saling komunikasi nih antar temannya nih. Nah, kita fokus di routernya. Oke, kita fokus di router ya. Fokus di router. Kita no copy terus int, misalkan int di situ gig/0. Nah, syaratnya untuk enkapsulasi adalah kita tambahkan penomoran sini. Sebenarnya ini nanti ada namanya enkapsulasi .1 key. Nah, sebenarnya yang kita fokuskan itu adalah di .1 key. Ini hanya sebagai penamaan aja sebenarnya. Nih, yang ini 10, misalkan mau 10, 20, mau 33, gitu dan seterusnya. Tuh. Tapi kalau biar mempermudah adalah kita cukup buat 10 aja. Misalkan kalau VLAN 10 kita buat 10 gitu, biar tidak bingung ketika ada trouble. Ini sudah saya masuk ke config sub interface. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi IP address, kita harus enkapsulasi. Tapi kita coba apakah bisa tanpa langsung enkapsulasi. Kita lihat di sini kita menggunakan /27 ya tadi ya. Berapa sih ini IP-nya tadi saya lupa. Oh, pakai 11. Oke. 1. Saya buat 2 ya di gateway-nya 255. Karena kan 1 udah dipakai sama klien sama host 4. Apa yang akan terjadi? Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Jangan kaget. Nanti kalau misalnya ketemu ini. Alasannya adalah kita belum mengkonfigurasi enkapsulasi. Kita enkapsulasi dulu nih, that one key.
Nah, data key ini kita arahkan kemana? Ke VLAN 10 misalkan. Masuk. Baru kita konfigurasi IP address-nya. Nah, sudah nih. Sudah. Kalau sudah, kita fokus ke interface kita fokus ke VLAN 20. VLAN 20 INT gig 0. Kalau di sini nggak bisa autocomplete ya karena bukan di tempatnya ya. Sama seperti tadi. Tapi di sini kita bisa langsung ya. Kayak begini bisa langsung nggak usah pakai do kalau gini. Nah, mau diperhatikan untuk yang ini ya, untuk interface gitu. Semacam interface 0.20 IP address 192 1 tadi 34 ya Mas ya kalau nggak salah ya 34 35. Kita buat di gateway-nya di 35 di untuk routernya. 22 3334 Mas tadi Mas. Oh ya. Nah, saya coba lihat. 34. Oh, 3334 ya? Oh iya ya. Berarti ini 2 nih udah kepake berarti ya? Oh iya 1 udah. dan 2. Oh iya udah kepake berarti. Ini saya 3 aja ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa. Berarti ini 33 sama 34, berarti saya buat 35. Benar ya berarti ya? Benar, benar. 24, oke. Belum enkapsulasi, mohon maaf. Monkey 20 IP address 35. Nah, sekarang kita ngapain lagi sih? Ya, di sini kita lihat di sini. Di sini interface-nya belum nyala nih. Kalau kita mau no shutdown di sini, mau nyampe berkali-kali nggak bakal bisa. Nggak bakal mau nyala. Kenapa? Karena kita masuk di sub interface. Sub interface itu apa sih? Sub interface itu kayak virtual gitu. Kayak virtual. Kita membuat interface virtual. Itu ibaratnya. Jadi ini si gig 00, ini kan interface fisik nih misalkan. Fisik nih. Terus kita buat 010, 0.10, 020 itu adalah cabangnya, kita membuat cabang gitu. Tapi menggunakan virtual. Makanya kan sub interface. Ada namanya sub interface. Jadi kan kayak ada title, subtitle ya, kayak gitu kan ada apa ya, ada turunannya gitu. Nah, kita kembali kita exit ya, int masuk ke gig, masuk ke interface realnya 00. Baru bisa kita no shutdown. Nah, baru dia nyala. Itu. Nah, baru kita save. Biar cepat kita pakai ini. Biar cepat. Atau kalau biasa saya pakai shotgun. Biar cepat pakai LTD gitu langsung. Nah, udah nih, udah semua nih. Udah oke ya. Kita lihat. Oh, udah. Sekarang kita coba. Bentar. Oh iya, saya lupa. Enkapsulasinya tinggalan. Yang mengarah ke FA31 nih, yang ini Mas. INT FA 3.1. Sorry. FA 3.1 with mode terang. Switch terang. Load VLAN. Kita mengizinkan 10 dan 20. 2R. LTD. Dipercepat. Sini.
Oh iya. Ketinggalan, mohon maaf. Gateway-nya belum dimasukin ya. Lupa. 1.2 gateway-nya. Ya jangan lupa di gateway-nya ya. Mas, untuk gateway lebih baiknya pakai angka awal ya Mas ya? Enggak juga sih Mas, enggak juga. Enggak Atau selalunya awal atau akhir biasanya. Kalau di lapangan ya, enggak salahnya pakai awal mau akhir itu. Enggak selalunya. Kadang kan biasanya kalau awal kan udah ketahuan pastinya. iya Biasanya kan benar. dibuat gitu. Iya. Ketahuan kan di scan ya, oh ini toh gitu. 33 berarti kalau 33 tadi saya buat berapa sih dapat 35 Mas. 35 ya? Oke Iya. siap. 135. Configuration 35. Sorry. Ini 2. Ya. Coba ganti IP-nya deh Mas. Bentar deh. Satu tadi. 1 2 ini tunggu nih. Ini kalau udah gini 2. Gateway-nya udah benar ini. Ganti IP-nya jadi 4 Mas kali Mas. Apa tadi switch-nya yang satu belum di itu Mas? Ngaruh nggak? Udah Mas. Udah Kayaknya ya? sih udah ya. Kan tadi kan yang ini kan udah nih. Oh. Tar fokus di 2 switch ini kan udah. Tadi kan sesama ini kan beda kan. Terus tadi kan saya lupa nih yang di sini nih bagian sini. FA301 nih. 31. Bentar mungkin mana ya? Bung, kalau di encapsulation juga FA3/1-nya itu gimana? Kayak tadi Mas, enkapsulasinya. Belum, kalau soalnya di routernya belum dibuat encapsulation untuk FA31-nya itu. Ntar saya coba tunggu. Saya coba ganti aja deh kliennya coba 4 coba. Kadang gitu Mas, IP. Iya kadang emang gitu sih Cisco itu. Emang Cisco pakai Tracer kadang suka aneh. Ngeselin banget Mas bener. Iya betul. Kadang udah gitu aja. Nah, baru dia. Baru bisa. Oke. Bisa tuh Mas. Oke, bisa ya. Mas suka begitu ya. Mas suka gitu nih kadang suka nyebelin. Kadang udah saya itu juga kadang kalau udah troubleshooting itu udah sampai malam-malam saya bingung. Kadang gitu. Wah. Kadang pusing kadang. Mas, sorry deh, saya kurang paham yang gateway yang 35 deh, Mas. 35. Oh, yang ya, saya apaan masih rada ini deh, Mas. Oh, yang di VLAN 20 tadi, gateway-nya 35 ya? Iya. Masih rada bingung sih itu. Oke, kenapa alasan 35? Oke, ntar ya, coba. Ntar izin minum dulu, ntar. Izin nambahin Mas. Kalau untuk IP bisa pakai kalkulator IP Mas biar nggak capek ngitungnya. Iya emang ada sebenarnya. Ada. Bahkan kalau mau lebih pemahamannya lebih mengenai tadi apa ya, misalkan masalah biner, misalkan bingung nih teman-teman nih. Ada, buka aja di Cisco Binary Game. Ada.
Ya pakai kalkulator juga bisa, boleh. Nah, tadi alasannya tadi yang ditanyakan Masnya itu, kenapa itunya 35? Nih, kenapa saya pakai 35? Dia balik ke worksheet-nya. Nah, perhatikan di sini. Tadi kan, saya buat di sini, di sisi sini 33 ya. Ini 33, ini adalah 34. Kan 34. Terus saya buat 35, kenapa kok 35? Karena kan saya membuat seperti ini. Ya, jadi rentang IP-nya tuh begini. Berarti dari 32 sampai 64. 32 sampai 64. 62 dong, Mas. Ya 62. Iya, mohon maaf. Oh iya, aduh error. Error nih kadang. Sorry. Ya 62. Ya 62. Jadi tadi kan 33 udah dipakai satu komputer ya. 33, Oh, iya. 34, 35. Oh ya, berarti Mas Riko tadi Ya, pakai IP untuk di router tuh 35 ya. Jadi gateway 35. ya. Betul bukan gitu, Mas? Gateway-nya ya pakai 35. Jadi 35 ini Oh iya. adalah kita menggunakan IP yang dapat digunakan, Mas. Jadi contoh nih, misalkan saya ubah nih, contoh. Yang rentangnya itu 32 sampai 62 itu ya, Mas? Ini kan 32 nih. Nih, 32, kita ubah aja 32 di sini. Kalau IP awal kita tambahin 1. Itu udah rumus, ya. 32, 30, 33, terus ini 6 62 ya, 62. Nah, jadi ini rentang IP yang dapat digunakan, Mas. Jadi yang saya pakai adalah IP yang dapat digunakan. Nah, masuk ke IP range namanya. IP range dari 33 sampai 62. Ini juga nanti konsepnya kayak VLSM juga sih nanti. VLSM variable length subnet, Mas. Oke. Ya. Udah paham, Mas ya. Oke, siap. Sini ada yang ingin ditanyakan itu yang lain? Bang, izin Bang. Ya, boleh. Silakan. Bang, gini kan, berarti tadi kan kita nyambungin VLAN itu beda subnet. Berarti kalau misalnya mau ngubungin antara VLAN 10 sama 20 biar bisa successful, berarti kita harus pakai router gitu ya? Iya, harus butuh router namanya, Mas. Kalau misalnya antara switch itu nggak bisa ya sama sekali ya? Nggak bisa, hanya dia sama VLAN aja, Mas. Sesama VLAN aja baru bisa ya? Sama VLAN aja. Kalau berbeda VLAN nggak bisa. Tadi kan kita udah coba nih, udah implementasi nih. Best practice-nya nggak bisa. Tuh. Oh, meskipun sama-sama subnetnya gitu, tapi beda VLAN, kalau harus ada router dulu baru bisa connect mereka ya? Iya, tetap tidak bisa meskipun dia blok subnetnya sama, tetap nggak bisa kalau VLAN-nya berbeda. Oke Bang. Berarti ini konfigurasi yang tadi buat itu sama juga kan untuk penyelesaian soal kita nanti, Bang? Sama, iya ini sama. Ini langsung kita coba dari nol malah. Iya, oke Bang. Iya kan? Kalau ini kan udah jadi nih. Iya, siap. Paham dan Tinggal disesuaikan saja. Iya, tinggal disesuaikan aja, betul Mas. Oh iya ini Bang, Betul. kok per 27 kita Bang ya? Padahal di soal kan 4 subnet gitu ya. Kok per 27 kita lihat end host-nya dulu ya? Atau langsung soalnya gitu? Gini Mas, kalau misalkan Mas masih bingung, gini Mas, saya ada trik. Kalau Mas masih bingung, pertama nih, langkah awalnya adalah Mas hitung dulu nih ada berapa nih hostnya, kliennya ada berapa di sini, komputer ada berapa, laptop ada berapa, udah ketahuan nih, 14 nih, misalkan 14. Terus sama satu alamat IP untuk si router, jadi 15. Mas bisa cari aja di Google, di sini banyak kok. Di Google itu bisa Mas cari. Kalau misalnya lupa atau bingung, bisa aja lihat di sini. Kita butuhkan 15. Kita lihat di sini patokannya. 15 itu kita pakai yang mana sih prefixnya atau subnet Masnya? Kalau pakai 28 nggak mungkin karena kan udah habis. Satunya udah dipakai buat network sama broadcast. Terus kalau kita pakai 27, kita udah lebih dari cukup. 15 kurangi 30 kurang 15, masih ada sisa 15 host yang tidak terpakai. Tuh. Jadi Bang,
intinya kalau misalnya ada soal dibilang 4 subnet gitu, kita harus lihat end host-nya terlebih dahulu gitu ya. 4 blok subnet enggak juga Mas. Gini patokannya gini Mas. Cara tadi blok subnet itu mah sebenarnya cuman dia aja yang mau menentukan, misalkan mau bikin bagiannya gitu loh. Kalau Karena ya kita sebenarnya ngikutin soal ya. iya ngikuti soal. Kita tadi kan yang tadi Mas bilang kan kenapa kok 4 blok subnet gimana. Nah, tadi kita hitung dulu ininya, perangkatnya, seluruh perangkatnya berapa, kebutuhannya, terus di sini sama tambahin 1 IP buat router. Setelah itu kita tentuin di sini host yang dapat dipakai di sini. Setelah itu kalau udah kita tentuin, baru kita balik ke worksheet ini. Kita hitung. Nah, mulai dari sini total IP, subnet mask, network, akhir, broadcast dan seterusnya. Baru kita tentuin di sini blok subnetnya. Subnetnya. Seperti tadi caranya kalau buat nentuin gimana caranya? Kan dari kan rentangan 0 sampai 32. Tambah lagi 32, 32, 64, tambah lagi 32, 96, 18 dan seterusnya sampai 256. Nah, 256 itu nggak dianggap, jadi kita nggak usah hitung. Itu ada tadi kan totalnya kan ada berapa nih? 2, 3, 4, 5, 7, 8. Tadi kan ada 9 nih, ada 256 nih sini nih. Kita nggak pakai, udah kita buang aja. Karena nggak bisa dipakai itu. Jadi totalnya adalah ada 8 blok subnet. Masih rada bingung juga sih Bang, soalnya kan waktu itu saya tanya ke Pak Yoja dan saya perhitungkan dapatnya per 26 gitu. Karena kan yang per 26 itu kan angka satunya 1 itu, angka satunya 2 yang belakangnya itu. Titik 11 titik 1100 sampai 6 kali kan gitu Bang. Jadi kan 1 itu 2 kali berarti 2 pangkat 2 yaitu 4 subnet gitu Bang. Saya hitungnya kayak gitu. Makanya saya bilang kenapa per 27 enggak per 26 gitu kan. Terus saya tanya ke Pak Yoja, benarnya 26 katanya gitu. Jadi gimana nih Bang? Kalau menurut saya ya, pandangan saya, hitungan IP itu seperti ini. Ya. Pertama kita tentuin dulu nih total IP berapa? Sekian, 32 kurangi 27. Sama dengan 5. Lalu kita masukkan ke perpangkatan 2, N. Itu 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5. Berapa 32? Nah, kalau biar nggak bingung, buat patokannya nih. Buat itu, apa ya, rumus bakunya. 2 pangkat 5 berarti 32. Udah ketahuan nih. Kita buat lagi di sini untuk menentukan subnet masknya. Berarti 256 kurangi 224, yaitu hasilnya 255, 25, 224. Nih, sudah ketemu nih. Kalau biner udah nggak usah dipusingin dah, nggak usah. Pokoknya kalau biner kan gampang nih, tinggal 1 sampai 27 aja satunya itu. Selanjutnya kan udah nih, udah kita ketahui apa ya, total IP-nya. Sekarang kita akan masuk ke network. Network-nya ada tadi ada 0. 0 kita tambahin 1 di sini, cukup tambahin 1. 1. Oke. Sekarang kan totalnya ada 32 tuh, 32. Di sini kita ingin menentukan IP awal. IP awal. Ya, IP awal itu kita 32 kurangi 1, ya 3 kurangi 1 untuk network, 1 untuk broadcast. Jadi dikurangi 2. Jadi di sini adalah 30. Selanjutnya untuk menentukan broadcast cukup kita kurangi 1, jadi 31. Di sini 31. Selanjutnya IP range-nya berapa? Ya udah kita ambil aja dari IP awal hingga IP akhir. 30. Nah, selesai prefixnya 27, udah C dan seterusnya. Lalu kita tentuin di sininya. Oh, 0, 32 tambahin 32 dan seterusnya. Nah, lalu kita tentuin berapa blok subnetnya. Oh, di sini udah ketahuan 8 blok subnet, itu 8. Terus di situ di soal ada berapa? Dia mintanya 4 blok subnet. 4 blok subnet, ya udah berarti kita pakai ini. Sebenarnya juga nggak apa-apa sih mau yang ini yang dipakai juga nggak jadi masalah. Misalkan contoh, saya mau pakai blok subnet ini 4 blok subnetnya bisa, nggak jadi masalah. Misalkan mulainya dari 129 gitu.
sampai 158. Gitu. Iya Mas, nambahin Mas. Ya, boleh silakan. Di yang depannya sebenarnya nggak usah dihitung juga ya Mas ya. Yang penting belakangnya aja. Yang mana? Yang 192.168.0-nya nggak usah dihitung. Nggak usah dipikirin kalau untuk sekarang ya. Oh iya betul. Betul. Takutnya pada bingung gitu Iya. mikirin itu. Oke, siap Mas. Ya, benar nih. Ya betul nih dari Masnya. Udah nih biar nggak pusingin. Nih misalkan gini Mas. Ini saya kosongin aja deh. Nah ini 0. Ini 1. Ini 30. 31. Dan seterusnya. Nah ini rentangnya berapa? Saya hapus aja ya. Nah, ini rentangnya biar nggak bingung. Udah, fokus gini aja. Oh, berarti gini. Tuh. Kesian yang baru belajar ngitung Mas soalnya. Iya siap Mas, siap. Oh mungkin karena maksud Mas yang tadi gini kali Mas. Ya. Ikutin soal /26 mungkin karena yang dihasilkan tuh cuma pengen 4 blok subnet aja. Kalau pakai /27 kan 8 blok subnet ya. Iya, betul. Kayak gitu maksudnya, Bang. Mungkin maksudnya Mas yang tadi nanya tuh. Oh, oke. Coba kita hitung bareng ya. Biar kepake semua mungkin rentang IP-nya gitu. Oke. Jadi kita coba pakai blok sampai 26 ya. Kita coba hitung bareng ya. Mohon koreksi kalau misalnya ada kesalahan ya. Oke, 26. 26 jadi berapa? 6 ya? Ya, 6. 6, terus sini kita pangkat 6. Berapa di sini? 2 pangkat 6 di sini kita lihat di sini ya. 64 di sini ya. Kita lihat sini 64. Oh, sini kita 64. Apa sih sini? Ya 192 ya. 2. Nah, kita ini langsung ubah aja ya 192. Kalau 26 berarti cukup tangan gini. Oke. 64 ya, 64. IP network kita pasti 0 ya, 0. IP awal kita ke 1, oke. 64 itu 62. 62 broadcast itu 63. Selanjutnya itu 1 sampai 62 dapat pakai C graphics 26. Nah, kita balik ke sini. Kita coba ya hitung aja. 64 tambah 64 128. 28 tambah 4 192. 192 tambah 64 Tutup. 256. 256. 255 ya. 255 Mas. Iya. Nutup udah. Ya nggak terpakai lagi kan. 256. Betul. Oke. Udah lihat. 04. Yang setelah 192-nya 256. 256 kayaknya ya. Iya, 256. Iya. Kayaknya 256 makanya kok saya bingung. Udah nggak ada Mas network 256. Ya ini ibarat nggak usah dipakai lah. Iya, nggak terpakai Bang. Jadi cuma 4 doang kan. Iya betul. 7 91. Ada 4. Begini ya? Iya, maksud saya gitu Bang. Karena semuanya kan dia cuma ada 4 subnetnya doang gitu. Oke, berarti ini oke, baik. Berarti ini nggak menentukan berdasarkan perangkat. Iya, betul. Ya. Berarti ini nggak berdasarkan sesuai dengan
kebutuhan Soal. perangkat. Iya, oke. Saya kebutuhan soal gitu, nggak Iya, perangkatnya oke. gitu. Oke. Jadi mungkin maksudnya Pak Yoza, ya mungkin dikirai juga mungkin sesuai dengan kebutuhan perangkat, ya kan? Ternyata di sini hanya kita butuhkan adalah blok Blok subnetnya. subnetnya ya. Blok subnetnya. Oke. Kalau misalkan kebutuhan perangkat udah benar, kita butuhnya 27, meskipun masih ada sisa 15 yang mubazir, ya. Tapi kalau ini kan 62 berarti masih banyak sisanya dong. Iya. Tapi kita hanya dipatokan di blok subnet. Oh ya, kalau yang di tugas 1 itu kan soalnya jelas tuh ya Mas, kayak kebutuhan perangkat ya kalau tugas 1 ya. Ya, betul Mas. Kalau tugas 2 ini gitu. kayaknya emang bener blok subnet nih Mas kayaknya. Tapi ya gitulah. Bingung juga. Nah, itu. Gitu. Tapi sih gak jadi masalah sih. Iya sih. Gak apa-apa Seenggaknya, sih. ya kita sebenarnya paham yang di tracer kayak VLAN gitu-gitu yang tadi itu. Iya, betul. Ya, jadi gitu. Ya, mungkin ada yang ingin tanyakan lagi atau ya masih bingung? Mas Eko mau tanya yang wireless router yang tadi itu. Kan udah saya Iya. ya. Bagaimana, Mas? Kalau yang Mas Riko tuh bisa nggak dari VLAN HRD ping ke laptop PT, ke laptop di wireless router? Yang sebelah sini ya? Ya, dari PC. Dari VLAN HRD. Saya coba dulu ya. Saya udah dapat IP-nya nih. Bisa nih. Saya dari laptop PT ke luar bisa dia, tapi dari luar ke dalamnya itu nggak bisa. Gini Mas, gini. Jadi kenapa alasannya misalkan ini ke sini nggak bisa ya? Ya. Ya, dari VLAN. Oke. Saya sedikit jelasin ya. Kenapa alasannya nggak bisa? Karena kan di sini kan kita itu pakai access point doang kan? Access point itu kayak ibarat bridge Mas. Jadi access point ini ya. Access point ini dia nggak bisa menentukan routingnya. Nih, ini nggak bisa menentukan routingnya. Tujuannya dia nggak tahu nih. Si access point ini nggak tahu tujuan ke sini gimana. Cuma dia hanya tahu ini ke sini. Kecuali router. Kalau router baru dia bisa ngerouting. Nah, ngerouting itu tujuannya adalah agar dapat bisa dikenali oleh jaringan luar. Agar dapat berkomunikasi ke jaringan luar. Kalau access point nggak bisa, dia kayak ibarat bridge, Mas. Bridge. Jadi dia cuman nerusin aja gitu, kayak nerusin gitu. Cuman meskipun di sini ada segmen baru nih yang di LAN ini nih, Mas. Tuh. Jadi seperti itu. Misalnya kalau dari laptop itu, coba kalau ping ke PC itu bisa nggak PC ke VLAN HRD? Ke VLAN? Ke VLAN, PC di VLAN HRD. Sini? Ya. Tetap nggak bisa dong. Karena ini Ya? kan nggak bisa buat ini mode VLAN. Router ini nggak bisa. Kan ini udah fokus di sini. Cakupannya yang suite ini ke sini. Kalau saya bisa sih, coba baliknya nggak bisa dari PC ke laptop itu nggak bisa.
Oh. Mungkin teman-teman lainnya gimana? Makasih kok, saya mau nanya lagi nih. Ya boleh, silakan. VLAN itu berarti dia kalau misalkan beda blok subnet bisa atau enggak sih? VLAN untuk beda blok subnet. Iya, bisa atau enggak, Mas? Tetap gak bisa, kan beda blok subnet Oke. kan. Berarti Masalah harus sama VLAN-nya. Iya. harus sama ya, harus sama blok subnetnya ya, Mas. Yang jadi patokan adalah VLAN-nya, Mas. Adalah VLAN-nya, Mas. VLAN-nya kalau VLAN-nya sama baru bisa. Kalau beda cuman dia beda blok subnet mungkin itu. Ya misalkan jadi dia beda blok subnet tapi kita jadiin satu VLAN itu namanya VLAN 10. Itu bisa ya, Mas? Jadi bisa karena kita patokannya itu jadi ke VLAN. Oke. Ya. Oke, berarti VLAN itu enggak ini ya. Enggak harus sesuai blok subnetnya, enggak harus satu blok subnet. Iya, betul, Mas. Oke. Sama yang ini nih, Mas, yang di soal tuh kan ada yang DHCP pool itu ya. Itu konfigurasinya yang gimana ya? Oke, untuk DHCP pool ya. Oke, ini saya coba tunggu nih. Oke, ini bisa nih. Ini masih ada yang join lagi juga ya. Oke, sudah ya, udah bisa nih. Nah, gini ya maksud Mas ya? Baliknya nggak bisa dia. Ya, jadi gini Mas. Nah, untuk mengenai tadi dia nggak bisa. Jadi itu karena ini kita kan pakai access point ya, bukan wireless router ya. Jadi si wireless point ini kan dia nggak bisa nentuin routing. Nentuin dia bisa dikenali oleh jaringan luar. Jadi gitu. Tapi itu bukan wireless router ya, Mas? Itu wireless router sih, Mas. Wireless router ya? Wireless router ya? Iya. Oh iya, WRT ya? Iya, dia nggak bisa dari PC ke laptop, nggak bisa karena ini, Mas. Mungkin laptopnya kan jaringan LAN dari WiFi router itu sendiri. Ya. Jadi nggak dikenali. Ya betul. Jadi gini, oke, saya baru paham ya. Jadi kenapa dia nggak bisa kan? Pertama kan dia lewat jalur kan sini kan, kan masih sama nih. Kan dikenali kan sama si router ini sampai sini doang dia kenalnya sampai sini doang. Iya. Tapi kalau udah ke sini kan dia berbeda. Gitu. Ya. Oke. Berarti kalau beda IP juga bukan? Iya sih. Beda IP karena router ya. Karena router wise router ya. WRT ya. Ya, tidak ada routingnya juga. Kalau di routing baru bisa, Mas. Ya, baru bisa itu routing, Mas. Ya, routing. Meskipun beda ya, ini meskipun di sini WRT ya. Ya ini baru nih access point, saya lupa nih access point.
Jadi baru dia cuman meneruskan aja. Oke. Kira-kira kalau mau tahu solusinya biar bisa PC ngeping ke laptop PT itu gimana ya? Atau perlu dia ke cloud PT itu diakses atau enggak sih? Solusinya. Misalnya bagaimana? Misalnya kalau kita ya kepingin lah dari PC bisa ngakses ke laptop PT itu nggak bisa berarti ya? Atau ada caranya yang lain gitu? Kalau untuk cara sih gini Mas. Ada Mas. Iya. Gimana itu? Coba ajarin dikit. Oh jadi panjang nih Mas. Oh panjang ya? Iya. Pakai apa ya kira-kira itu? Pramudangnya sana sih. Ya mungkin di lain kali aja ya. Nambahin ya. biar simpel. Ya boleh. Nambahin. Belajar routing RIP Mas. Routing RIP apa masalah? Ya itu routing RIP atau statik. Statik dulu lah yang dasar mah. Statik. Statik udah sih, udah paham. Itu di statiin kan kalau wireless router kan nggak punya NA dia. Nggak punya network address. Nggak bisa diakses tuh dia tetap. Udah saya statik, udah tadi RIP juga coba, udah nggak bisa juga. Ya, jadi begini. Kan kalau Mas pernah belajar itu kan kalau routing dia kan harus saling di routing kan antara router dengan router kan. Sedangkan di sini nggak ada. Di sini nggak ada opsinya Mas. Iya nggak ada, benar. Ya itu alasannya. Di sini nggak ada. Mau GUI di mana di sini? Kalau router yang realnya mungkin ada, ya kan? Iya benar. Di sini nggak ada. Ya. Bang, halo Bang. Bang, gimana kalau misalnya saya tanya aja ke Pak Yoja langsung ya, kita fokusnya ke hand host-nya atau ke soalnya yang menghasilkan cuma 4 subnet gitu ya? Saya coba dulu ya. Boleh aja sih, nggak apa-apa. Iya, biar kita nggak keliru juga kan? Iya, nggak apa-apa, boleh aja sih, tanya aja, nggak apa-apa. Nanti pas di sesi besok ya, besok enggak sih? Selasa ya? Selasa ya? Sama Pak Yoja ya? Udah deadline Mas, besok deadline-nya ya? Oh iya udah deadline Mas. Iya besok deadline sih. Makanya saya tanya malam ini, kalau dijawab malam ini saya kerjain malam ini gitu. Iya nggak apa-apa. Soalnya bingung di prefixnya ini doang. Sebenarnya kok dari saya nggak masalah sih. Yang kalau betul. Nggak terlalu kok. Ya nggak terlalu. Iya. Karena saya juga kemarin sama instrukturnya Pak Yoza juga. Iya. Kayak gitu juga soalnya. Sama soalnya. Oh. Enggak. Iya sama. Sama, ya. Emang udah pernah ngikut ya Bang sebelum ini ya? Sudah. Jadi saya ini kan gelombang 8 Mas. Iya maksud saya, siapa tahu Abang ini baru juga ikut. Iya, kayaknya sih. Kalau saya untuk sebelumnya udah pernah Mas. Gelombang terakhir itu gelombang 5 ya. Gelombang 5 saya ikut lagi gelombang 6. Apa ya saya lupa. Udah 3 kali lah. Oh gitu, 3 kali ya? Bang, iya Mas. Itu kayak mana ya pelatihan ini? Ada susah gampang gimana ya? Kalau awal kan kalau baru pertama itu emang kadang bingung. Ya harus menyesuaikan juga. Saya juga maklum lah saya juga. Gitu Mas. Oh kalau untuk ujiannya nanti kayak mana tuh Bang ya? Apanya? Oh waktu itu Abang online atau apa ya? Tatap muka? Online Mas. Online. Jauh Mas. Pelatihan apa aja Mas Riko? Kemarin itu untuk gelombang 5 kalau nggak salah itu saya ambil JWD ya. Sama kayak saya maksudnya JWD juga. Oh JWD ya. Tapi saya gelombang 7 apa 6 ya lupa. Oh gelombang 6 ya. Terus apa lagi Mas? Di gelombang 6 kalau nggak salah ya 6 itu saya ambil juniornya. Nah junior yang dasarnya baru saya ambil ke teknisi. Tapi pas ke teknisi kok soalnya sama. Sama persis Mas apa gimana? Iya. Nah ini nih Mas apa? Tugas ketiga nih spoiler nih, saya belum kebuka nih tugas ketiga. Besok deadline. Paling tugas ketiga itu paling kok deadline-nya. Gampang kok. Iya gampang ya. Kira-kira tugas kedua sama ketiga sulitnya lebih jauh apa ya masih dikit-dikit? Malahan lebih mudah tugas ketiga menurut saya. Yang 3 malah lebih mudah. Kalau aja biasa. Iya. Tapi deadline-nya di LMS besok ya?
Iya besok malam. Tugas 2 ya besok malam. Okay. Iya. Maklum kita mah deadlineer Mas. Siap. Deadlineer mah bebas. Bang, gini Bang. Oh ya, Mas Riko. Iya, bagaimana? Tinggal yang tadi tuh apa? DHCP pool yang kita yang saya belum paham deh. Oh iya, DCP ya. DHCP pool yang laptop kantor menggunakan konfigurasi IP DHCP, setting DHCP pool pada router ISP. Oke. Saya coba sekali lagi ya. Oke. Udah ini yang terakhir ya Mas, nggak bisa saya lanjut lagi soalnya juga Ya, saya. apa Mas. Ini juga udah semua kebahas deh. Udah kebahas semua. Iya, tinggal ini aja nih. Ya oke, siap. Saya juga belum selesai nih yang cloud nih, Google Cloud. Belum menyelesaikan makanya saya itu. Ini saya buat ya di sini ya, misalnya buat dari ini deh. Untuk ini saya satu komputer. Mana ini? Routernya mana aja? Ini konsep DHCP ya. Udah tampil belum ya? Udah Bang, udah. Aman. Sudah Mas, sudah. Oh, di sini presenting ya. Nih, saya buat 192 252. Oke. Oh ya, ini sekalian VLAN juga ya, nyesuaiin nama yang di soal juga ya. Saya ikuti juga bagaimana caranya. Saya coba on di VLAN 10 name RT nt FA license. No. Ya. Nah, ini statik nih, Mas. Ini kan saya buat statik dulu ya. Oke, bisa ya. Sekarang saya coba buat yang DHCP pool ya. Iya, Mas. DHCP pool. Set IP DHCP pool IT. Ini adalah namanya ya, penamaan di sini. Pool, habis itu IT. Ini adalah namanya. Itu bebas ya? Bebas, itu hanya penamaan aja. Oke.
Ini sebenarnya opsional ya. Nih, opsional. Opsional mau ditambahin atau enggak bebas. Opsional. Nah, sudah nih Mas. Tuh. Bisa ya. Langsung udah begini aja. Untuk konfigurasi di Oke, cuma gitu aja Mas ya. Tolong kasih tunjuk Bang apanya skripnya tadi. Skripnya? Oh, boleh. Skrip routernya. Ya tuh boleh di screenshot. Oke Bang. Oh Bang, berarti itu sama juga ya kayak laptop itu ya. Kan di laptop kan di VLAN administrasi, berarti kita di HCP pool administrasi gitu ya. DC Papol administrasi. Ya ini sebenarnya cuma penamaan Mas. Iya, maksud jadi saya masalah. Untuk laptop nanti WiFi itu kan kita kan pakai di HCP itu laptopnya. Berarti kita sama juga langkahnya kayak gini kan? Iya, boleh. Boleh. Tapi kalau biar nggak bingung ya kasih penamaannya yang sesuai aja, Mas. Biar nggak bingung nanti kalau ada trouble. Iya. Oke. Saya pikir ini Mas Riko di HCP pool tuh misalkan kita kayak setting misal mulai start dari 100. Mau start. Gitu. Oh, bisa. Iya. Di HCP pool bukan begitu bukan ya pengertiannya? Iya, di HCP pool ya. Mungkin ya biar lebih kelihatannya kita setting startnya juga. Mantap. Exclude-nya di mana ya? Apa di sini ya? Oke, konven ya. API apa ya? Exit. Include. Sambil searching aja ya Mas ya. Saya juga lupa nih. Boleh ya? Oh ya udah, oke Mas, sip lah. Kalian searching juga. Saya lupa komen ya. Oke. Oke nggak apa-apa Mas. Udah banyak yang diajarin Mas Riko ini. Sip Mas, kita udah pengen 2 jam ini. Ya pokoknya nanti bisa dilihat aja ya. Pokoknya ada Mas. Cuma saya lupa aja ya. Sampai sini aja kali ya. Ya bagaimana? Ya. Ini di-record kan ya? Iya, di-record betul. Di-share aja ya. Soalnya kan takut teman-teman ini kan yang masuk cuma beberapa doang juga kan ya? Iya. Bisa nggak di-share? Iya, bisa Mas. Nanti saya segera share. Wih, thank you berat nih. Terbaik emang. Siap. Makasih loh, Bang. Iya nih, okay. Mas Riko ini emang tumpuan kita ini dia. Aduh. Iya. Kayaknya jadi guru kita nih. Mas Riko udah dapat 2 kali dia soal kayak gini. Soalnya sama Mas, serius. Yeah. Di junior pas waktu saya masuk sini nih baru ini TUJK sama. Hah? Sama. Ya udah saya tinggal ngikutin doang. Persis gak ada perubahan. Berarti kesian yang juniornya ya? Iya. Di itunya juga di apa sih namanya? Iya, bagaimana? Yang di materinya juga sama, Bang. Di ini ya, diuji kompetensinya juga sama. Cuma pembedanya ada yang itu doang, ada yang nambahin analisanya doang. Iya, cuma menambah itu doang. Ya di itunya kan itu tuh harusnya harusnya kan dikerjainnya langsung, nggak bisa online. Tapi kan katanya Pak Yoza kalau dia kalau misalkan offline dia akan mengujinya itu, tapi kan kalau online beda dong. Iya, itu makanya jadi bingung kayaknya kalau online. Kalau online aman.
Bang, Online boleh nyontek kok. Online boleh nyontek kok. Boleh nyontek kok. Bang gitu. On Discord. Kita on Discord, guys. Asik. Discord. Oh iya, Mas Riko. Iya. Kira-kira nanti pas kita asesmen tes lisannya apa tuh? IP ya? Mengenai IP ya? Kalau tes Untuk lisannya. tes lisan tergantung mau pakai lisan apa tulis. Oh. Enggak ini apa? Misalnya kita praktik juga terus ada lisan juga ya sambil tunjukin tracernya gitu mungkin. Tetap ditunjukin, cuman kan ada 2 opsi tuh. Suruh pilih salah satu. Oh, wah. Iya. Kita harus tulis lah, nggak boleh lisan lah. Siap. Siap. Yaudah Mas Riko kayaknya udah cukup nih kita nih. Harus pinter ngomong. Bang, untuk sertifikatnya waktu itu dapat nggak Bang ya? Abang Riko nih. Belum Mas, nunggu 3 bulan ini aja belum 3 bulan. Oh, nunggu 3 bulan ya? Iya, tunggu 3 bulan. 3 bulan. Lama juga ya. Saya dari Huawei routing cepet seminggu. Jadi kira-kira itu laku nggak sertifikatnya Bang nanti ya untuk pekerjaan nanti gitu? Kalau LSP sih harusnya kayaknya laku deh. Nasional ya, tingkat nasional. Ya, laku. Mas. Laku banget Mas. Tingkat Sertifikat nasional. SMK saya aja laku Mas. SMK loh. Laku. Bang Riko, Ini kayak Bang. siapa tahu kan perusahaan luar gitu kan. Ada juga, tapi di nasional itu maksud saya. Bang, mau nanya dong. Iya. Itu tuh sertifikatnya yang belum datang yang gelombang keberapa? Sertifikat yang belum datang, saya di gelombang ke-6 kali ya. Belum selesai ini juga. Kalau nggak salah gelombang 6 yang ketunda itu ya? Yang apa pas asesmennya ketunda? Iya, betul yang ketunda diundur kan? Iya. Ya, sebulan lebih. Sebulan ya. Ya itu ya di gelombang 6 ya itu ya, betul. Itu belum datang. Belum Mas, kan jadi kan setelah udah selesai asesmen. Nah, baru dihitung mulai dari itu sampai dihitung sampai 3 bulan. Nah, baru gitu. nanti bisa sertifikat itu dikirim. Karena kan banyak pesertanya juga, nggak cuma Iya. Dan itu 3 bulan kan paling cepat juga itu perkiraan paling cepatnya, ya kan Mas Iya, Riko? 3 bulan. Tapi gelombang sebelumnya udah terima sertifikat apa belum juga? Udah keterima. Udah diambil malah. Udah dapat saya. Bulan Kirim apa online, ya? kan itu? Iya, online. Dikirim JNT atau JNE? Pos. PDF Mas, PDF. Masa ini PDF? Asal aja nih. Enggak kok. Sertifikat BNSP kok PDF. Saya aja Huawei PDF Mas. Kemarin Huawei aja PDF. Nah, saya itu loh, sertifikasi D-Link malah. D-Link cuma dapat PDF. Deli Cuma dari mana itu? ada QR-nya Mas. Ada QR-nya, nggak bisa. Iya, ada QR-nya ya. Jadi nggak bisa manipulasi. Tapi kalau yang dari BNSP mah fisik kan? Iya dong, fisik dong pastinya. Iya. Kaget dari BNSP nanti kirimnya PDF. Buset. Penting PDF. Ujung-ujungnya di PDF. Saya izin live dulu nih Bang. Ya udah, Mas Riko. Ya, saya juga izin live nih. Oke, silakan. Makasih ya Mas ya. Terima banyak Bang. Ya udahlah. Ya, semoga nanti tugas 3 Mas Riko juga bisa bantu kita lah kalau kesulitan, semoga ya. Iya, kapan ada waktu selama pelatihan ini. Ya, sebenarnya saya tinggal kuis. Belum kebuka deh kemarin. Tinggal kuis. Oh. Mantap ya. Ya Mas Riko nanti bantu-bantuin kita ya tugas ketiga kalau kita rada bingung nih. Siap. Selama pelatihan ini aja Bang, mohon bimbingannya. Semoga siap. Ya. Semoga kita pada kompeten semua lah. Oke, amin. Makasih banyak Mas Riko. Udah izin lab lah. Ya. Thank you. Yo. Sudahkan saya sudah malam. Makasih nih udah berniat mau nge-share. Saya baru datang soalnya. Ini sampai saya relain ini kuliahnya. Aduh ya ampun. Thank you Mas. Oke ya, saya akhiri ya. Ya makasih banyak. Yuk.